mau bergabung dengan RCIB walaupun dia masih belajar tentang AS Romanya. Oh, Yang penting dia mau cinta RCIB dulu. Itu yang kita pupuk dulu sih sebenarnya. Nanti makin lama dia akan jadi Romanisti. Mourinho efek itu kasih sensasi itu begitu, jadi yang buat kita merasa bahwa kita punya harapan bagus nih untuk skuad AS Roma ke depan. Aduh, itu kan anggotaku kok kamu tarik ke situ kan, itu nggak enak gitu loh. Walaupun orangnya mau ke kita gitu kan, tetap kita jangan deh kalau kamu udah tergabung dengan fans klub lain, jangan deh. Ini kita jaga hubungan baik sama fans klub lain. Sebenarnya kita ya itu tadi kita merasa bahwa ketika kita kedatangan member baru ya mereka keluarga kita gitu. Jadi bagaimana mereka bisa nyaman dengan kita itu sudah lebih dari cukup sih buat kita. Gitu. Sejauh ini saya berani jamin kalau mau punya keluarga baru di RCI bisa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Podcast dan Dibilang Channel ya. Hari ini kita lagi ada di luar ya, ini kita ada di Suave Coworking Space ya, salah satu coworking space yang ada di Balikpapan. Mungkin satu-satunya coworking space yang ada di Balikpapan ya. Dan hari ini aku gak sendirian, ya jelas lah. Kalau podcast kalau sendirian namanya monolog ya. Kita hari ini ngobrol bareng sama teman-teman fans klub bola lagi nih. Nah, kalau kemarin kita ngobrolnya sama teman-teman dari Liga Inggris, kali ini kita ngobrol sama teman-teman dari Liga Italia. Ya, di sini ada Roma Klub Indonesia Balikpapan atau RCIB ya. Di sini kita tamunya tamu. Ini yang tamu aku atau mereka ini ya. Jadi aku bakal ngobrol sama Mas, siapa Mas yang di ujung? Rusihan Karim. Mas Rusihat Karim sebagai ketua dari RCIB Balikpapan. Kalau dari Mbaknya? Saya Noni. Sebagai kalau di RCI Balikpapan saya sudah nggak aktif, tapi kebetulan saya koordinator se-Kalimantan untuk RCI. Luar biasa. Orang-orang penting guys. Ngomongnya harus dijaga. Oke, Mas, panggilan saya Mas jadi anak ini? Oh, biasa dipanggil Karim. Iya, Karim. Iya. Oke, Mas Karim dan Mbak Noni. Iya. Noni. Oke, Mas Karim, boleh dong diceritain tentang RCIB bener ya? RCIB ini di Balikpapan sejak kapan? Terus kegiatannya apa? Personilnya berapa? Iya. Kalau saya pribadi, saya baru bergabung di RCIB itu di kira-kira akhir 2015 ya. Cuma memang berdirinya itu dari 2008 ya, Manoni ya, 2008. Mungkin kita anniversary mungkin di minggu depan kita, di tanggal 10 Oktober. Wow. Nah, minggu depan 10 Oktober itu kalau nggak salah. Kalau jumlah anggotanya itu yang terdaftar di grup WhatsApp ya, itu mungkin ada 60-an kali, 50 sampai 60-an, 70-an yang aktif lah. Seperti itu. 50 sampai 70-an. Nah, kegiatannya apa aja tuh Mas kalau di RCIB? Ya, kita memang kegiatan utama itu memang banyak. Pertama nobar ya. Nobar. Kedua itu football, sepak bola, ya. Ketiga itu futsal. Ada lagi kalau di bulan Ramadan itu kita adakan sumbangan ya ke charity gitu ya. Ya. Betul. Jadi itu. Kalau untuk yang ceweknya Mbak, biasanya apa? Ya, jadi kalau teman-teman RCI itu saya tambahkan ya. Jadi minggu depan itu kita ulang tahun yang ke-13. Jadi RCI boleh berbangga hati karena fans klub tertua di Balikpapan. Fans klub tertua di Balikpapan. Ya, Oke guys. Jadi di pusat pun kita salah satu yang dibilang cukup tua juga. Jadi kalau dari daerah-daerah lain saingannya cuman kalau saya nggak salah seperti Bandung, Solo, kota-kota besar gitu. Oke, jadi sebenarnya ya mungkin sebagian orang sudah tahu kalau di fans club itu ada Romanita, khususnya di RCI ya, ada Romanita Balikpapan. Jadi Romanita Balikpapan itu sebenarnya ada karena 1 tahun yang lalu. Jadi berarti baru aja ya? Ya, jadi kalau Romanita secara keseluruhan itu pasti ada namanya fans club. Klub apapun pasti ada ceweknya ya, maksudnya ada ceweknya yang sebutannya beda dan lain-lain gitu. Tapi khususnya untuk di Balikpapan teman-teman itu ada karena ya kita nggak bisa menutup ya kalau fans klub Italia itu semua fans klub pasti pasang surut, tapi kalau fans klub Italia itu
surutnya luar biasa dalam gitu ya. Luar biasa dalam. Jadi karena surut itu, jadi anggota kita surut dalam artian kita merasa bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu kita nggak akan bisa regenerasi gitu. Benar. Jadi saya sama teman-teman yang lain berinisiatif melakukan sesuatu yang bisa mancing regenerasi itu, karena kalau kita RCI Balikpapan nunggu member datang itu kemungkinannya 100/1 ibaratnya gitu. Ya, kita nggak menutupin, kita bilang kalau cari member di untuk jadi Romanisti itu sulit banget gitu. Jadi dan itu sebagian besar dialami sama teman-teman fans club Liga Italia lainnya. Ya, Liga Italia lainnya itu juga yang seperti itu. Untuk teman-teman di ICI, di Inter gitu, mungkin mereka sekarang lagi karena habis Scudetto ya, habis juara, karena habis Scudetto, mereka lagi rame-ramenya gitu. Jadi kembali lagi ke tadi, karena kita merasa perlu melakukan regenerasi dan kita nggak bisa nunggu, harus dipancing, makanya timbul inisiatif kita untuk membentuk Romanita Balikpapan itu. Jadi, jadi Romanita Balikpapan itu sebenarnya bukan dari mereka yang fans Roma, bukan. Ya, jadi kita nggak mau menutupi, oh mereka fans Roma, enggak. Karena mereka di awalnya memang bukan fans Roma. Jadi mereka itu sebenarnya tim sepak bola, tim futsal khususnya, tim futsal perempuan di usia dulu tahun lalu di usia under 17 ke 17. Jadi kami merasa kalau kita cari Romanita juga sama susahnya dengan cari Romanisti kan, kita nggak nutupin ini. Jadi kita ibaratnya merger. Nah, kita ibaratnya merger dengan teman-teman dari SSB GIS waktu itu ya, dari SSB GIS. Memang mereka sudah berjalan sekitar 2 tahun, 1-2 tahun mereka bareng-bareng turnamen dan sebagainya. Jadi 1 tahun kemarin kita launching teman-teman Romanita sebagai usaha kami untuk melakukan regenerasi di RCI Balikpapan sendiri, dan hasilnya boleh ditanya ketua. Harus diakui ya, memang efek Romanita itu banyak memberikan informasi kepada orang-orang tentang bagaimana RCI itu seperti apa sih gitu kan. Memang jadi magnet sih memang. Jadi beberapa anak-anak muda jadi mau bergabung dengan RCIB walaupun dia masih belajar tentang AS Romanya. Yang penting dia mau cinta RCIB dulu. Itu yang kita pupuk dulu sih sebenarnya. Nanti makin lama dia akan jadi Romanisti. Berarti nggak menutup kemungkinan bahwa yang tergabung di RCIB tadi itu belum tentu fans beratnya Roma gitu ya? Belum tentu. Jadi, belum tentu fans. Kalau dulu kita bahkan yang ketua-ketua sebelumnya itu ketika mau gabung di RCI mereka lakukan interview, kamu beneran Romanisti nggak gitu. Tapi kita ya benar. Jadi kalau enggak ya jangan cuman karena mau main bola, main futsal di tempat kita, jangan. Mending kamu ke fans club lain nggak apa-apa, tapi jangan di kita gitu. Kita lebih baik sedikit, tapi ketika kita bicara Roma kita nyambung gitu. Jadi tapi makin kesini ya itu tadi, kita sadar bahwa kita perlu regenerasi. Jadi kita sepakat yang penting dia bukan fans klub dari klub lain, bukan apalagi membernya gitu ya. Selama dia bukan di antara kedua itu ya kita welcome banget untuk dia belajar paham Roma, suka Roma dan lain sebagainya. Kita sadar bahwa karena itu tadi kita nggak mungkin nunggu, dan kita mau mancing itu kita nggak bisa maksa pasti. Semua melalui proses. Yang penting karena nggak bisa double ya namanya fans club gitu ya. Iya benar. Dan kita menghargai sesepuh kita yang menjaga RCI itu adalah ya Romanisti. Kita berani jamin 100% ketika kita turun turnamen misalnya gitu ya, turnamen antar fans club isinya benar-benar Romanisti. Kita berani jamin lah sampai sekarang bahwa isinya benar-benar Romanisti. Kita mau kalah berapapun kita nggak peduli, yang penting ya kita turun bela nama Roma gitu ya. Nama RCI. Wah, keren. Nah, kalau untuk ini kan isunya fansnya Liga Italia tuh para sesepuh semua gitu kan. Banyak orang-orang yang ya kalau kata kita ya 90-an lah ya. Nah, itu dengan image seperti itu tuh gimana ini eksistensi klub-klub dari Liga Italia untuk mencari member lagi tuh?
Ya memang harus diakui kalau memang pakai cara lama emang susah ya. Orang-orang para fans Liga Italia itu memang yang besar di era 90-an ya memang. Bener. Kebanyakan di era 90-an. Dan sekarang ini memang mereka udah berkeluarga, udah punya anak banyak, udah nggak bisa ngumpul lagi gitu, udah nggak bisa ikut main bola lagi karena mungkin ada juga yang tempatkan ke kota lain. Jadi makin lama makin berkurang para fans Liga Italia itu biasanya tuh. Makanya gebrakannya Mbak Noni ini yang Romanita kemarin cukup membantu RCIB sih memang sebenarnya. Ditambah juga kemudahan media sosial kan ya. Jadi mereka lumayan berbondong-bondong lah bergabung dengan RCIB. Itu sih caranya RCIB untuk menambah member sih memang. Berarti kalau begitu secara nggak langsung lebih banyak member wanita aja dong? Enggak, laki-laki justru. Laki-laki. Oh. Ya, jadi daya tarik. Jadi kalau Romanita itu kebetulan memang kita karena ada project itu, kemudian kita oke nih, karena kita nggak mau tanggung gitu ibaratnya. Jadi kita ibaratnya kita main bukan yang setiap turnamen juara 1 misalnya gitu, enggak. Tapi urusan foto, urusan video kita harus di up terus nih di media sosial. Jadi itu cara kita untuk cari member gitu secara tidak langsung. Dan sebenarnya itu juga bagian kebetulan saya sampai saat ini satu-satunya wanita di RCI Balikpapan gitu, cewek sendiri gitu. Dan ya itu kita mengakui bahwa fans Liga Italia memang seperti itu adanya. Kita bahkan sampai dengan tahun kemarin tidak punya member yang usia kuliah aja nggak ada, apalagi SMA. Ya memang itu kita harus jujur mengakui gitu. Jadi saya benar sampaikan ke adik-adik saya di Romanita, saya sampaikan sebenar-benarnya gitu. Jadi kita anggap kita sebagai kakak. Jadi ibaratnya tuh kerja sama kita gitu. Ini kakak-kakak kalian, saya bilang gitu. Kita nggak menuntut kalian A, B, C, D harus juara dan lain-lain, enggak, saya bilang gitu. Semua itu mengalir aja. Kalau ada yang teman-teman RCI Balikpapan bisa bantu, kita bantu. Dan Mbak nggak nutup, mereka manggil saya Mbak gitu ya, Mbak nggak menutup kemungkinan kalau ini jadi salah satu gebrakannya RCI untuk bantu regenerasi RCI Balikpapan. Oke. Nah, ini kita ngomongin soal nobar ini. Iya. Liga Italia ini mainnya selalu subuh. Ya, gitu. Itu gimana itu Mas Karim? Ya itu salah satu yang membuat Liga Italia itu jadi nggak peminatnya menurun lah, kurang lah ya. Karena siarannya itu adalah subuh biasanya kan. Sedikit lah yang nonton lah kalau subuh ya. Kecuali yang fanatik betul gitu kan, yang mungkin besoknya nggak ada kerjaan gitu kan. Ya itu bisa. Nah, menariknya Liga Inggris mengambil gebrakan, dia merubah jam tayangnya. Nah, iya benar. Merubah jam tayangnya sehingga di sekitar awal 2000-an mereka sangat booming Liga Inggris. Sehingga membuat hak siarnya mereka itu income-nya jadi luar biasa ya. Jadi mereka bisa membeli banyak pemain hebat di Liga Inggris. Jadi mereka jadi kaya-kaya seperti Liga Inggris itu. Aduh. Seperti itu. Tapi kalau Roma sendiri itu Mas, aku kurang paham ya kalau untuk Liga Italia gitu ya. Yang ku tahu kalau di Liga Italia itu kan yang nama-nama yang sudah sering Scudetto ya kayak Juventus, Milan gitu. Nah kalau Roma sendiri, kenapa kalian bisa suka Roma gitu? Dengan ya kita tahu ya salah satu bintangnya, yang ku tahu cuma Totti doang gitu kan. Ini sebenarnya pertanyaan kasar, terakhir Scudetto kapan sebenarnya gitu ya, mau ditanyain itu sebenarnya. Putar-putar dulu lah pokoknya. Cuman agak basa-basi aja bahasanya. Jadi kebanyakan anak-anak RCIB yang sesepuh ini yang ada sekarang ini, kebanyakan itu mereka menjadi fans itu ketika terakhir juara kemarin. Kebanyakan dari situ, dari 2000-2001. Iya benar. Era Batistuta dan Totti, era Batistuta lah. Jadi kebanyakan juga ngefansnya sama Batistuta gitu. Sudah di Batistuta, sudah di AS Roma. Setelah itu dia udah lengket sama AS Roma gitu. Walaupun setelah itu Batistuta pindah ke klub lain-lain gitu. Seperti itu sih yang saya lihat kebanyakan.
karena ya Scudetto dan Batistuta itu memang fenomenal sekali tahun 2000 sama 2001 itu. Tapi setelah itu misalnya gini, ini Roma sudah agak turun performanya gitu. Kenapa masih tetap bertahan kalian di situ? Siapa yang mau jawab ini? Itu pertanyaan sama dengan pertanyaan kalau ditanya kenapa kamu cinta aku gitu. Kalau kita beneran cinta nggak ada jawabannya, itu aja sih sebenarnya. Cinta itu tanpa alasan guys. Agak susah diungkapkan itu. Iya. Tapi nggak ada Kak, maksudnya kayak intimidasi, kayak diskriminasi dari klub-klub lain gitu, ada nggak sih? Liga Italia sekarang sudah nggak mutu apa segala macam gitu, ada nggak sih kayak gitu tuh? Dari klub-klub lain gitu? Sejauh ini sih justru karena itu tadi ya, mungkin karena kita salah jadi yang tertua gitu. Mungkin kita mungkin kalau misalnya ada yang ramai sekarang misalnya turnamen PES, misalnya turnamen game dan lain-lain, mungkin ya kita hanya 1-2 kali ikut gitu karena kita nggak memang kita nggak ada, misalnya nggak ada pemainnya, apalagi yang kalau yang besok nih ada acaranya nih di mana, di tempatnya Bang Henry itu kan. Jadi itu kan PES yang itu kita emang nggak ada pemainnya, kita akui memang nggak ada pemainnya, cuma sejauh ini mungkin karena rasa mereka respect dengan kami gitu ya. Untuk urusan misalnya yang yang tergabung di AFCEP, maksudnya teman-teman gabungan dari fans club itu selalu kalau minta saran dan lain-lain ya sharing dengan kami gitu. Ibaratnya tuh gitu, mereka cara mereka respect dengan kita ya seperti itu. Karena ini juga mungkin jawaban dari pertanyaan sebelumnya gitu ya. Kenapa kok kita betah dukung Roma gitu? Karena salah satu yang jadi alasannya adalah kita udah merasa seperti keluarga ya, karena itu tadi. Kita sangat menghargai sesepuh kita yang bagaimana susahnya mereka mengumpulkan Romanisti, bahkan sampai di interview kamu dari fans kamu dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar seperti itu gitu, di interview benar-benar kita menghargai itu, dan dari rasa itu kita merasa seperti keluarga gitu. Bahkan kalau ada yang kerja jauh nih, mereka kembali ke Balikpapan atau main ke Balikpapan pasti ngubunginya kita. Saya rasa sama juga dengan teman-teman fans club lain gitu ya. Kalau kita bepergian kemana, kita rasanya nggak perlu khawatir nggak punya teman di sana dan lain sebagainya. Kita bisa ngubungin teman-teman fans club di kota lain. Jadi salah satu keunggulan atau salah satu benefitnya kita gabung di fans club itu sebenarnya itu. Berarti ada hubungan juga kepada fans club yang di luar kota yang satu tim gitu ya? Iya, betul. Berarti pernah Gatnas juga gitu Mas ya? Kalau Gatnas itu setiap tahun selalu ada FCI, cuman berhenti karena pandemi kemarin. Tapi kalau dari teman-teman RCI Balikpapan sendiri, ada nggak sih yang sudah pernah nonton langsung Roma di Italia sana Mas? Yang di Jakarta udah pernah ya? Yang Jakarta kapan? Jadi kan Roma pernah datang ke Jakarta di tahun 2017 apa 2014 apa 2015 kayaknya. Ya kami yang dari Balikpapan sekitar 10 orang, 8 atau 10 orang gitu. Jadi gabung dengan teman-teman Kaltim lainnya hampir 15 sampai 20 orang gitu. Jadi kalau untuk ke Italinya sendiri belum ada, kalau yang di Balikpapan ya belum ada, tapi kita pernah datang ke Jakarta ke GBK untuk nonton AS Roma waktu mereka main di apa namanya? Tur pramusim ya? Iya, pramusim ya. Pramusim. Wah, keren nih. Itu. Jadi kalau kalian sudah jatuh cinta ya sama salah satu tim ya kan. Jadi mau bagaimanapun ya kalian sudah bahasanya sudah mendarah daging lah ya. Jadi tidak perlu ditanya lagi kenapa kalian masih bertahan mendukung tim yang begitu gitu kan. Begitu maksudnya apa gitu kan. Maksudnya ya kita tahu lah pamornya Liga Italia di terutama di Indonesia ya, itu agak kurang atau menurun karena ya tadi itu kita kalau mau nonton bareng subuh guys. Subuh. Iya, betul. Mending kalau malam minggu, kalau pas hari minggunya besok kerja, aduh. Iya, paling banyak kena emang minggu di Senin dini hari Senin gitu, dini hari. besoknya kerja. Paginya udah kerja. Udah gitu kalah lagi. Di kantor diolokin lagi. Udah. Moodnya rusak seharian. Tapi kalau untuk gitu berarti tadi berapa jumlahnya? 70 sampai 80-an yang tergabung di grup. Iya. Itu kalau nobar berapa orang masih ada? Bisa dilihat di Instagram. bisa dilihat di Instagram tuh. Bisa dihitung pakai jari lah.
Tapi kalau misalnya memang derby ya, derby atau yang seru banget gitu, misalnya ketemu Inter atau ketemu Juventus atau ketemu AC Milan gitu, itu memang bisa banyak, bisa ya 10 lebih ya bisa lah gitu. Tapi kalau misalnya disiarkan di kayak di tahun lalu ya, disiarkan di jam 9, itu bahkan sama Romanitanya pun kita nonton sama-sama. Waktu itu pertandingan antara Roma sama Inter Milan. Akhir skornya 2 sama, tapi kita nontonnya lebih, mungkin ada 20-an kali waktu itu sama Romanita. Lebih. Kalau biasa kalau nonton sore rame ya. Rame jam 9 malam. Kalau sudah subuh ya udah. Tapi apa sih harapan kalian untuk Roma di tahun ini dengan pelatih baru dan juga pemain-pemain baru yang ada ini? Harapan kalian apa? Harapan saya sih juara. Itu harapan juara sih memang. Tapi memang ya optimis lah, karena pelatihnya juga kalibernya ya kita tahu lah Mourinho seperti apa gitu. Dia bisa membuat pemain itu percaya diri. Permainannya juga udah kelihatannya berubah dari tahun lalu yang sama yang sekarang, lebih agresif lah kelihatan. Seperti itu saya lihat. Bisa dan nanti Roma tiba-tiba terbawa permainan kayak pemain Liga Inggris gitu ya, jadi pemain cepat gitu kan. Kan kita tahu Liga Italia itu ibaratnya lebih mengedepankan seni bermain daripada gerusak-gerusuknya Liga Inggris gitu ya. Betul. Apakah itu juga menjadi salah satu daya tarik kalian untuk mendukung tim Italia? Ya namanya yang dibilang sepak bola itu kan sebenarnya untuk sekarang ini yang penting menang ya. Iya benar. Sebenarnya yang penting menang. Mau dia permainan seperti apa, tiki taka atau samba atau apapun gitu, kick and rush atau segala macam, intinya itu sebenarnya menang gitu. Strategi lah yang bermain sih sebenarnya. Nggak ini lagi, nggak megang bahwa dia konsepnya seperti apa, enggak gitu. Tapi memang kelihatan kalau Liga Italia permainannya agak sedikit nggak terburu-buru ya mainnya, agak sedikit lambat memang. Itu juga memang nggak bisa lepas dari sejarahnya Liga Italia yang seperti itu. Seni itu memang nggak bisa lepas memang seperti itu. Tapi kalau untuk pilihan timnas ini, apakah kalian pendukung Italia juga? Ya saya 100% Italia. Tapi nggak semua sih. Jadi di grup itu ada juga yang fans negara lain gitu, yang fanatik juga gitu. Jadi kalau waktunya antar negara ya kita saling bully gitu ya, biasa lah bulian fans club gitu. Ada yang dukung Prancis, ada yang dukung Belanda, ada yang dukung Inggris juga ada. Jadi salah satu yang yang kita rasakan dari Mourinho effect itu ya, kan itu jadi kita merasa Roma itu kehilangan jiwanya setelah ditinggal Totti, kemudian ditinggal De Rossi gitu ya. Florenzi dipinjamkan gitu ya. Kita tuh merasa bahwa Roma itu oke, misalnya menang tapi nggak ada jiwanya gitu. Kita merasa itu kosong. Nah, dengan adanya Mourinho gitu, kita nggak menutup mata bahwa Mourinho efek itu sangat luar biasa, menumbuhkan kembali rasa wah gila, ini serigala itu yang kayak gini gitu. Jadi itu yang sangat bikin kita secara nggak langsung optimis gitu, walaupun nanti di akhir musim kita kembali kecewa dan lain sebagainya. Tapi minimal sebenarnya kalau teman-teman ini Romanisti ya, saya berani bilang bahwa selain harapan juara pasti ya, namanya fans club kita udah bertahun-tahun nggak pernah Scudetto gitu. Di sisi lain pasti harapannya minimal ketika mereka bermain mereka menunjukin bahwa oh mereka beneran lagi main untuk AS Roma gitu, dan Mourinho efek itu kasih sensasi itu gitu. Jadi yang kita buat kita merasa bahwa oh kita punya harapan bagus nih untuk skuad AS Roma ke depannya, walaupun kita kemarin kalah derby gitu ya. Kita kalah derby nih sama Lazio, kita kalah. Tapi setelah kalah itu ada berita bahwa Mourinho nggak mau konferensi pers karena mereka kecewa dengan manajemen Lazio, pertanyaan dan lain sebagainya. Itu makin buat kita merasa oke, kita kalah derby, tapi kita ngerasa nih bahwa pelatih kita ada jiwa Romanistinya juga kayak gitu. Jadi itu yang lagi kita yang lagi kita resapi di awal-awal musim ini. Mudah-mudahan ya kita nggak berharap ya bener ya, kita selalu berharap Scudetto, tapi kalau buat saya pribadi minimal kita kembali ke
jalur champion lah. Oh, Ya. sekarang Roma di peringkat berapa ya? Sekarang Empat. 4. Oh, 4. Masuk jalur champion ini ya kalau bertahan terus ini. Ya, kalau bertahan. mudah-mudahan konsisten. Mudah-mudahan. Biasanya kalau di Liga Italia itu yang paling susah tuh siapa sih, Mas? Aku bingung juga di situ tuh sekarang. Kalau dulu kan ada Milan, Juve, Inter. Sebenarnya kalau Liga Italia itu aja ya. Ya, itu Nah, aja Itu sih. aja. Tapi 1-2 tahun ini dulu dikuasai Juventus ya. Tapi 1-2 tahun ini Juventus nggak seperti dulu lah. Bahkan mereka kemarin sempat di zona degradasi. Iya benar. Ya, jadi yang sekarang lagi bagus-bagusnya ya Inter ya, Napoli. Dua itu yang harus diwaspadai. Milan juga harus diwaspadai, tapi harusnya masih bisa sih. Ya harusnya, maksudnya tidak sekuat Inter dan Napoli. Oke, Liga Italia. Wah, ini aku dulu juga sempat ngefans sama Liga Italia itu zaman-zamannya Parma dulu. Oh ya, betul. Dulu masih ada zaman Buffon, Ya, Nedved, Cannavaro. terus Cannavaro. Itu kan Sensini, keren. Chiesa. Ya itu giliran di tahun 2000-an. Iya. Luntur jadi. Betul. Karena pemainnya ditarikin kemana-mana itu. Iya benar. Pemain Parma itu. Iya. Padahal kalau kita bisa lihat zaman dulu tuh Liga Italia itu pencipta pemain-pemain handalnya dunia gitu Betul, kan. betul. Bahkan sampai dieluk-elukan gitu. Ya. Tapi kenapa sekarang wow. Sebenarnya enggak juga kalau sekarang enggak ya. Iya. Jadi Atau karena kalah pamornya ya, Mungkin Mas? ya, kalah, tenggelam kalah, gitu ya. kalah pamor iya. Jadi kalau kita misalnya nih sama member-member baru yang kita akui, misalnya dia tahu Roma tapi belum deket dengan Roma ibaratnya gitu. Kalau saya pribadi selalu bilang ini, misalnya nih dia ngefansnya Ronaldo, Messi, biasa 2 orang itu aja gitu ya. Oke. Saya selalu share nih video pemain Roma yang skillnya nggak kalah jauh dari Ronaldo sama Messi gitu. Mereka cuman kalah nama misalnya gitu. Yeah. Jadi banyak banget sebenarnya, khususnya Roma ya. Khususnya Roma, banyak banget pemain Roma yang mereka bisa bermain stabil bagus di Roma 2-3 tahun, dijual dengan harga mahal, pindahnya selalu ke Liga Inggris dan tim-tim besar gitu. Jadi kalau sebenarnya pamor pemain Itali, didikan Itali gitu yang main kemana-mana itu sebenarnya juga masih ada, cuman ya itu tadi karena di klub Inggris masih diisi sama pemain-pemain yang pamornya luar biasa itu tadi gitu ya. Jadi ya mereka agak ketutup. Sebenarnya kalau dari dulu masih sama sebenarnya. Pemain Roma itu juga banyak yang main ke Liga Inggris dan Liga Spanyol dan jadi luar biasa itu banyak. Iya, sama aja kayak waktu zamannya Salah pergi ke Roma, Betul. balik akhirnya ke Liverpool jadi banget, pemain gitu kan. Wah, luar biasa. Ini juga isu-isunya Tammy Abraham dikirim ke Roma untuk digembleng lagi sama Mourinho biar bisa ditarik lagi sama Chelsea nanti. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya kalau bicara pemain baru ya, kayaknya kalau saya pribadi sih lebih lebih ngelihat ada sesuatu di Smurodov sebenarnya. Ya, betul. Smurodov itu jadi kemarin dia setiap pertandingan dia selalu gol, selalu assist. Selalu gitu. Cuman kemarin aja enggak ya, assist juga enggak ya. Kemarin juga. Nah, jadi dia kurang waktu bermain ya karena si Abraham datang. Dan Abraham datang ya kalau Smurodov betah harusnya dia bisa jadi salah kedua sih. Iya, bisa jadi salah kedua gitu. Oke, wah keren banget nih guys. Jadi ya itu tadi ya, ternyata pemain Italia itu sebenarnya banyak sumbangsinya untuk perkembangan sepak bola di dunia. Iya. Cuma tadi salah satunya ketutup nama-nama besar. Betul. Contohnya ada memang yang pemain kayak dulu zamannya Zola. Sudah habis di Itali dipindah ke Inggris, naik lagi gitu kan. Terus siapa lagi? Sekarang Jorginho lagi naik daun juga. Terus siapa lagi dari Italia yang main di Liga Inggris yang lagi bagus-bagusnya ini ya? Ya itu nggak banyak ya? Nggak banyak. Salah itu kan. Ini siapa kiper? Donnarumma. Lain kiper siapa? Yang barengan Salah habis itu pindahnya siapa? Oh, yang di Liverpool. Iya.
Alisson. Ya, Alisson. Ya, Alisson. itu juga kan Iya. setelah di Roma bagus ya kan akhirnya Dibeli pindah ke itu juga bagus. Wah, luar biasa. Oke, Mbak, Mas, kalau mau gabung ke RCIB itu gimana, Mas? Yang pertama sih yang pasti saya tanya itu apakah dia tergabung secara resmi dengan fans klub lain. Oh, Itu yang pertama saya tanya. biar nggak double. Biar nggak double. Karena kan kita tergabung di bawah AFSEP ya. Kita nggak enak lah, kita udah ada hubungan baik dengan fans klub lain, apalagi sesama ketua kan, udah kayak berteman semua gitu loh. Kalau main bola gitu ya ketemu gitu kan, sama-sama ketawa bareng gitu kan. Gak enak nanti jadinya ada apa sama konflik of interest lah. Ada dusta di antara kita. Iya gitu loh. Itu kan anggotaku kok kamu tarik ke situ kan, gitu nggak enak gitu loh. Walaupun orangnya mau ke kita gitu kan, tetap kita jangan deh kalau kamu udah tergabung dengan fans klub lain, jangan deh. Ini kita jaga hubungan baik sama fans klub lain. Oke. Seperti itu sih. Terus ada ininya, ada kayak fee membershipnya atau gimana? Kalau member kita ini ya belum ada ya card member ya. Ya, jadi kalau untuk RCI itu di regional ya, di perkotanya tidak boleh mengeluarkan ID card. Jadi ID card itu hanya dikeluarkan oleh pusat. Jadi dibuka 1 tahun, tergantung pusat sih 1 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Jadi teman-teman RCI khususnya atau teman-teman yang di Kalimantan, mereka meng-hire dengan cara mereka masing-masing, tapi tidak mengeluarkan ID card gitu. Jadi ID card itu ID card yang dipegang para member itu hanya ID card resmi dari pusat. Dari RCI pusat gitu. Jadi teman-teman biasanya kalau mau main bola iuran misalnya gitu, atau kalau mereka mau ada event mereka iuran gitu. Tidak ada setiap bulan harus bayar sekian, setiap bulan harus bayar sekian gitu. Nah, kalau untuk per tahunnya gitu, kalau misalnya kita ikut member itu ada biayanya nggak? Berapa gitu? Kalau mau resmi dapat member card gitu, Mas? Ya ada sih ya. Nggak ada. Kalau yang resmi itu ya biasa sama dengan fans club lain sih. Misalnya dibuka pendaftaran untuk member resmi RCI gitu ya. Biasanya paling murah sejauh ini 50.000. Jadi ID card 50.000 sampai di angka 150 ke atas. Tapi itu juga tidak diwajibkan sebenarnya. Tidak diwajibkan selama dia memang misalnya dia belum punya uang dan lain sebagainya, kita nggak harus kan gitu. Jadi selama dia masih aktif menghargai syarat dan ketentuan dari teman-teman RCI di regional masing-masing, ya nggak masalah sih. Sebenarnya kita ya itu tadi kita merasa bahwa ketika kita kedatangan member baru ya mereka keluarga kita gitu. Jadi bagaimana mereka bisa nyaman dengan kita itu sudah lebih dari cukup sih buat kita gitu. Iya, keren. Tuh guys, jadi kalau mau gabung di Roma Klub Indonesia Balikpapan, kayak tadi yang pertama ya kalian harus suka Roma. Ngerti tentang minimal Roma, mau belajar tentang Roma, terus nggak terikat dengan membership manapun gitu kan. Takutnya nanti ada clash of the title. Betul. Nah, jadi kalau gabung seperti itu, terus kegiatannya tadi ada nobar, sepak bola, futsal, sama charity tadi ya. Charity berarti kalau ada event-event tertentu Mas ya? Betul. Oh, itu setiap tahun selalu ada. Setiap tahun selalu ada. Itu yang rutin ya, seperti itu ya. Nah, terus hubungan dengan tim-tim di tim-tim lain juga baik-baik aja, jadi bisa saling berkolaborasi seperti itu. Setidaknya kalian kalau gabung itu dapat keluarga baru. Betul. Kita bisa kasih jaminan lah untuk itu. Iya. Saya berani kasih jaminan. Kalau saya kebetulan lebih lama dari ke Karim gitu. Saya gabung itu mungkin ini tahun ke 10 kayaknya. Jadi saya tahun ke 10, saya berani jamin lah kalau di RCI. Kalau biasa lah kalau di fans club itu ada konflik A, B, C, D ini ya itu biasa lah. Tapi sejauh ini saya berani jamin kalau mau punya keluarga baru di RCI bisa. Dan salah satu kenapa yang menumbuhkan rasa itu di teman-teman Romanisti itu adalah, ini bukan karena saya suka Roma ya. Jadi Roma itu setiap melakukan postingan di Facebook khususnya ya. Melakukan Roma ya, Instagram resmi Roma, mereka share berita di Facebook misalnya bahasa Inggris atau bahasa Itali. Mereka selalu share juga dengan bahasa Indonesia. Karena mereka tahu bahwa
fans mereka di Indonesia tuh luar biasa. Jadi ketika kita Idul Fitri, mereka bikin itu flyernya Idul Fitri. Ketika Hari Guru misalnya, sampai yang peringatan yang mungkin buat mereka peringatan apa sih itu ibaratnya gitu ya. Sampai sedetail itu mereka bikin ucapan khusus dalam bahasa Indonesia loh, bukan dalam bahasa Italia atau bahasa Inggris. Official dari Romanya. Betul, official. Jadi ada official resmi Itali, kemudian ada official resmi dengan bahasa Indonesia. Dan itu bahkan mereka pernah bikin satu VT yang lumayan durasinya gitu ya, khusus untuk fans mereka di Indonesia. Itu bener-bener di Roma. Jadi mungkin ya itu nggak kelihatan di teman-teman lain gitu ya. Jadi itu yang bikin kita merasa bahwa Roma menganggap kita bener-bener diapresiasi gitu. Wah, keren. Tuh guys, sampai segitunya gitu ya. Jarang-jarang lah ada fans klub yang bisa mengapresiasi para fansnya seperti itu kan. Nah, salah satunya dari Roma ternyata ada loh, dia betul-betul mengapresiasi karena dia melihat banyak juga pendukung yang ada di Asia terutama di Indonesia, sampai dia bisa memberikan sebuah apresiasi dalam bentuk ibaratnya kebudayaan Indonesianya dibawa ke sana untuk ditampilkan lagi ke fansnya gitu. Wah, luar biasa. Dan selalu mungkin setahun sekali itu selalu ada postingan khusus untuk fansnya di Indonesia, di Instagram, di Facebook selalu ada. Itu luar biasa sekali, kita merasa diapresiasi gitu ya, karena ya kebetulan kalau saya nggak salah ya, khususnya Instagram Roma itu jadi salah satu Instagram klub yang diakui paling bagus postingannya, nomor 2 atau nomor berapa gitu. Jadi postingannya selalu bagus, menarik gitu ya, kontennya selalu menarik dan lain sebagainya. Jadi kami merasa sangat diapresiasi sekali oleh Roma gitu. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin ini terakhir Mas ya. Terakhir harapannya dong untuk Roma, terus untuk RCIB dan juga untuk teman-teman fans club yang lain, harapannya apa? Untuk dari saya, untuk harapannya untuk AS Roma, yang pasti tadi itu juara ya. Kita merajai Italia lah. Itu harapan terbesar saya, itu kita merajai Italia. Yang kedua kita merajai Eropa kalau bisa. Mudah-mudahan lah dengan Mourinho ini kita punya harapan yang besar lah. Untuk RCIB sampai saat ini kita terus menerima member-member baru dan semoga kami ini jadi lebih besar terus. Amin. Dari tiap tahun ke tahun gitu ya. Dan kami tambah solid di RCIB ini. Seperti itu harapan saya sih. Thank you Mas. Kalau dari Mbak Doni? Ya, harapan saya kalau Roma ya biasalah, fans kan selalu berharap Roma menang terus, juara terus gitu ya. Kalau untuk teman-teman di RCI dan teman-teman di Kalimantan, Borneo gitu ya, RCI salah satu yang RCI Balikpapan salah satu yang bertahan di antara regional-regional lain di Kalimantan gitu. Jadi Banjarmasin udah hilang gitu ya, tapi 1-2 tahun ke belakang ini, kemarin waktu Roma surut-surutnya, ini agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi waktu sepi-sepinya nih, waktu sepi-sepinya kita pesimis gitu. Teman-teman yang di Balikpapan, di Samarinda, di Banjarmasin pada sepi gitu ya, di Bontang pada sepi. Tapi ternyata ada teman-teman di daerah lain yang mungkin kita baru 1-2 kali dengar namanya, seperti di Tanah Bumbu gitu. Kemudian di yang Batara itu gabungan dari daerah di Banjarmasin juga gitu. Mereka bisa, kalau syaratnya bikin regional itu kan minimal 20 orang member ketika mau meresmikan itu. Jadi mereka ketika mau meresmikan itu ternyata bukan cuma 20 gitu, bisa sampai 50 gitu. Dan saya juga kaget gitu, ini Romanisti lagi sepi-sepinya ini, ternyata ada teman-teman di daerah lain yang bisa sampai bikin regional yang jumlah membernya itu 2 kali lipat gitu. Jadi kita nggak berharap mereka ya pasti di setiap regional mengharap lebih besar dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi berharap teman-teman semua ya bertahan tetap jadi Romanisti. Itu aja buat saya sih sudah cukup gitu. Terus untuk untuk Romanita ya, karena kebetulan saya juga Romanita, saya perempuan gitu ya, fans Roma. Buat teman-teman Romanita di Balikpapan, jadi kita merger dengan SSB.
Ya, kita berharap dengan adanya yang seperti kami lakukan itu jadi sinergi buat teman-teman di SSB dan juga fans club gitu. Kami mau berusaha menumbuhkan rasa kalau di fans club itu kan ada jiwa loyalisnya gitu. Iya, benar ya. Dan benar. kita mau menyalurkan itu coba menyalurkan itu ke berbagai aspek gitu. Jadi kita juga mau bersinergi dengan teman-teman SSB. Jadi ibaratnya kita saling support gitu ya. Teman-teman SSB nanti dapat member baru, mereka bisa berlatih dengan lebih banyak orang, kita bisa saling bantu, kita dapat benefitnya jadi mancing buat member baru dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dan boleh teman-teman RCI boleh berbangga hati sedikit setelah adanya Romanita ada juga mergeran lain dari fans club lain. Jadi yang tadinya nggak ada, ini ada Romanita nih, kemarin sempat ada Juve Bella, sebelumnya belum ada. Gitu. Jadi kayak pionir gitu ya. Jadi itu teman-teman boleh berbangga hati gitu ya. Jadi berharapnya mudah-mudahan, apalagi teman-teman di Balikpapan kan sudah ada AFCEP ya, sudah ada AFCEP, dan AFCEP di Balikpapan itu sangat dihargai gitu ya, karena mereka solid dan lain sebagainya. Teman-teman ada Bang Henry, ada Karman dan lain-lainnya gitu ya, mereka solid dan mereka sangat dihargai oleh daerah-daerah lain ya. Mudah-mudahan bisa segera membuat gebrakan-gebrakan yang akhirnya bisa menghidupkan kembali teman-teman di fans club gitu. Oke, benar. Karena bukan cuma Roma ya, khususnya di Italia, apalagi Juve juga lagi mulai hilang banget nih begitu banyak kalahan gitu ya. Di Liga Inggris juga ada beberapa teman-teman yang mulai membernya itu aja, ketuanya itu aja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman AFCEP lewat teman-teman AFCEP bisa melakukan gebrakan yang mudah-mudahan pandemi cepat hilang. Amin. Kalau ide itu saya rasa teman-teman AFCEP pasti banyak sekali ide. Benar. Mudah-mudahan mereka bisa segera merealisasikan dan teman-teman fans club bisa hidup kembali. Amin. Wah, keren. Oke, jadi itu tadi harapan dari teman-teman RCI Balikpapan. Tapi kalau di Balikpapan sendiri fans Roma cuma ada RCI atau ada hanya satu? Hanya satu. Karena ada beberapa kayak klub Juve lain ada Juve ada dua, terus Chelsea juga sempat ada dua. Sempat ada dua juga itu. Oke, jadi kalau kalian fans Roma ya, terutama yang ada di Balikpapan, nih ada loh tempat kalian menjadi keluarga kedua lah ibaratnya seperti itu ya. Mendukung Roma dan juga loyalitas tanpa batas lah. Nah, itu gabung aja di RCI Balikpapan, kalian bisa mendapatkan teman-teman yang luar biasa di sini, dan ternyata RCI Balikpapan adalah salah satu fans club terlama di Balikpapan. Betul. Fans club terlama di Balikpapan yang ada, berarti memang dari Itali. Semua berawal dari Itali, guys. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita cerita untuk hari ini ya. Terima kasih Bang Karim. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mbak Noni. Semoga nanti kedepannya kita bisa cerita-cerita lagi ya tentang. Mudah-mudahan ada barengan sama teman-teman fans club lain kayaknya. Oh iya, boleh. Kalau mau ada partai besar nih, misalnya Juve sama Milan tuh ditemuin tuh kayaknya rame deh. Di podcast dulu ya, sebelum pertandingan di podcast dulu. Iya, Arsenal dulu lagi. Ya, Arsenal MU itu apalagi tuh luar biasa. Bener. Oke, wah, masukan yang bagus juga kita terima. Nanti mungkin kedepannya kita bisa melakukan hal tersebut sebelum ada pertandingan. Betul. Bisa kita mintain pendapat dulu lah ya dari para fans klubnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin kita. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, like aja. Kalau nggak suka berarti kalian hatersnya ketahuan berarti tim sebelah. Fans club tim sebelah. Oke, jangan lupa di subscribe juga, dan kita selalu punya cerita untuk dibilang. Terima kasih Bang Karim. Terima kasih Mbak Noni. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Forza Roma. Forza Roma.